Tanya jawab silakan ya nanti Bang Elias dan Cilia. Kemudian masuk. Riki, si ini mana Ki? Teman Riki mana? Si Anton udah siap? Anton lagi mandi. Tadi baru dari BTC katanya. Ferry udah ada, udah di dalam. Ferry. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Rekan-rekan semua siap ya? Bang Elias siap? Ya, Pak Alvin siap ya? Bang Partogi, Riki, Siap. Cilia. Oke, di sini ada juga Ko Agus. Ko Agus siap ya, Ko Agus ya. Ini Ko Andi belum join, tapi nanti Ko Andi ada di bagian belakang. Oke, nggak apa-apa ya. Wasti udah siap Wasti ya? Siap kok. Wasti siap. Ko Agus bisa tes mic dulu Ko Agus. Oke. Ko Agus bisa tes mic, bisa menyapa? Oke. Oke. Siap. Oke, Ko Agus soalnya masih kecil kok. Ko Agus soalnya kecil. Oh, iya. Bang Partogi bisa tolong suaranya Bang Partogi? Oke, selamat malam. Selamat malam semua. Oke, soalnya oke. Ko Alvin bisa tes suara kok. Oke, selamat malam semua. Oke, sip. Wasti, oke. Suaranya oke ya Wasti ya. Cilia bisa tes suaranya Cilia? Oke. Terdengar ya suaranya. Oke, sip. Kita akan mulai ya rekan-rekan semuanya. Baik, saya akan mulai ya. Shalom rekan-rekan semua ya, selamat malam. Ya, kita bersyukur ya kita bisa saat ini diberikan satu kesempatan untuk mendengar, untuk menyaksikan satu satu perkembangan, satu pertumbuhan di dalam memulai usaha ya. Nah, selamat bergabung ya, semua rekan-rekan di komunitas yang saling membangun ya, saling membantu ya, terutama di setiap inovasi usaha ya. Ya bukan berarti bahwa usahanya besar ya, usahanya yang langsung kelihatan jreng gitu ya. Namun di sini tentunya ada usaha-usaha yang dimulai dari yang kecil ya, terus berkembang ya. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan ya, kita akan bersama-sama juga belajar dan kita akan juga menambah satu wawasan mengenai bagaimana caranya memulai usaha yang sesuai dengan judul kita ya, yaitu memulai usaha yang out of the box ya. Usaha yang mungkin sama sekali tidak terpikirkan oleh kita ya, atau malah dianggap kecil ya, atau malah tidak diperhatikan ya, tidak dipandang oleh banyak orang ya. Nah, silakan rekan-rekan semua ya untuk menangkap setiap ide-ide ya, setiap wawasan yang akan dibawakan oleh rekan-rekan pelayanan kita, yaitu teman-teman dari komunitas Pokja ya, kelompok kerja penanganan ekonomi jemaat Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat West Area ya. Kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan doa. Baik rekan-rekan, kita akan sama-sama berdoa. Saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur pada Engkau Tuhan, malam hari ini kami dapat bersama-sama Tuhan untuk kami belajar Tuhan mengenai satu pengembangan usaha yang sungguh dipercayakan, ada satu kesempatan, ada satu peluang potensi yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, salah satu bentuk upaya
yaitu mengembangkan usaha jemaat. Ada satu penanganan untuk menolong, membantu mereka di dalam mengembangkan kapasitas, mengembangkan satu kemampuan mereka Tuhan di dalam setiap kebutuhan mereka Tuhan. Ada satu usaha, ada satu ide yang Tuhan taruhkan kepada kami semua. Biarlah malam hari ini Tuhan berikan kepada kami satu pengurapan, karena kami tahu Tuhan bahwa malam ini Tuhan bukan satu pertemuan yang biasa Tuhan. Ketika kami nanti selama sepanjang acara kami menangkap dan mendengarkan ide-ide, wawasan-wawasan Tuhan di dalam pengembangan usaha Tuhan. Biarlah kami sama-sama belajar Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati Tuhan. Seluruh peserta, seluruh rekan-rekan, baik tim Pokja Tuhan yang akan membagikan, yang akan share dengan apa perkembangan yang telah dilakukan. Bagaimana memulai, kemudian apa pandangan ke depan, harapan-harapan ke depan. Tuhan yang tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara Tuhan malam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Ya, saya silakan kepada Ko Agus Sugianto. Silakan Ko. Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Ya, Malam, terima Ko. kasih sudah bergabung ya dengan acara malam hari ini. Satu hal yang saya mau sampaikan di Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, jadi Ishak itu seorang gembala, karena orang tuanya juga memang gembala ya. Tetapi pada masa-masa kelaparan, masa-masa paceklik, ya Tuhan menyuruh untuk Ishak juga menabur tanah benih gitu ya, dan usahanya tetap, artinya dia juga seorang penggembala, tetapi dia juga memiliki usaha yang lain lah, artinya dia menabur dan Tuhan memberkati usahanya berkali lipat ganda. Artinya kita malam hari ini ya bersyukur ya, saya mengapresiasi untuk prospek khususnya dengan kolaborasi dengan keluarga, dengan Ko Andi ya, Ko Egi dan Ko Andi, memprakarsai untuk adanya ya usaha kecil yang nggak kepikirkan lah ya, nggak kepikir, tetapi ternyata bahwa dari hal yang kecil pun ini bisa memberikan hasil yang besar ya. Nah, sekalian juga saya perkenalkan ya, di sini ada Bang Elias. Bang Elias itu adalah Ketua Pokja Ekonomi ya, jadi khususnya melihat kondisi-kondisi yang ada ya dalam masa-masa pandemi yang cukup berkepanjangan. Nah, beberapa dari kita, mungkin di sini ada Ko Alvin, Bang Partogi ya, ada Ko Egi dan yang lain-lainnya, artinya memikirkan bagaimana ada pemberdayaan untuk jemaat ya, supaya jemaat juga boleh memiliki ya satu usaha yang bisa dilakukan di dalam rumah ya, bisa di rumah ataupun selain sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi lewat acara perlengkapan hari ini dari Pokja Ekonomi berharap bisa menangkap ya ide, pemikiran, usaha apa yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan oleh setiap kita ya, baik dalam keluarga ataupun para single juga bisa melakukan. Artinya ada usaha-usaha yang bisa ya, maksudnya kalau kita anggaplah misalkan kita harus membeli sayur ke pasar atau ke supermarket ya, tetapi ketika kita berusaha menanam bibit dan kita bisa menikmati itu sendiri ya. Begitu juga dengan hari ini, nanti ada dari Cilia juga akan menyampaikan kita bisa menangkap hal apa yang positif yang bisa kita ambil ya, yang kita bisa kerjakan di dalam keseharian hidup kita. Oke, saya tidak berpanjang panjang lah. Jadi kita bisa menikmati perlengkapan yang disajikan malam hari ini, berharap memberikan satu dampak dan memberkati kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia, untuk semua kerja kerasnya,
Kiranya Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke UPL. Oke, sebelum kita semua masuk di dalam materi yang akan disampaikan malam hari ini, mari kita puji Tuhan dulu, karena saya percaya bahwa di dalam bait Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, pasti ada hikmat-hikmat yang baru yang buat memperlengkapi kita sore hari ini. Kita katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Silakan hambanya yang mau menyampaikan materi. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam semuanya. Malam hari ini ya kita akan mendengar ya sharing dari beberapa rekan kita
ya yang saya rasa bisa menambah ya wawasan kita, menambah pengetahuan kita. Terima kasih Ko Egi dan Ko Agus yang mensupport sehingga acara ini boleh berlangsung ya. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita sharingkan malam hari ini. Yang pertama itu adalah cara pembuatan sabun cuci tangan antiseptik, kemudian sabun cuci piring. Nanti akan dibagikan oleh Cilia. Yang kedua adalah pembudidayaan maggot. Apa itu maggot? Nanti kita sama-sama dengarkan yang akan di-sharingkan oleh Bang Riki dan kawan-kawan. Nah, yang ketiga yang tak kalah menariknya adalah pengenalan tentang konsep ketahanan pangan jemaat. Nah, konsep ketahanan pangan dari jemaat ini nanti akan dibagikan oleh Bang Partogi. Ya, sebelum kita masuk ke sesi-sesi tersebut, ada baiknya saya akan menjelaskan ya latar belakang terbentuknya gerakan pemberdayaan ekonomi ini. Ya, mungkin saya akan berbincang-bincang dengan Ko Alvin ya. Ko Alvin mungkin bisa jelaskan pada kita semua ya apa yang melatar belakangi gerakan pemberdayaan ekonomi jemaat ini, khususnya Jemaat GKKD BP di wilayah Barat ini, Pak. Silakan, Pak Alvin. Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Selamat malam, shalom semuanya, salam sehat. Ya, jadi shalom kok, salam sehat. Shalom, ya. Pembentukan komunitas pemberdayaan ekonomi jemaat ya, khususnya untuk wilayah Barat ini, yaitu kita mulai dari adanya pandemi virus corona. Ya, di mana kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang tahu ya akan terjadi pandemi virus corona ini. Ya, di semua negara juga tidak ada yang tahu di dunia ini. Ya, kemudian tidak ada seorang pun juga yang tahu kapan ini bisa berakhir pandemi virus corona ini. Ya, kita semua tidak tahu apakah dengan selesainya vaksin pandemi virus corona ini bisa hilang. Ya, tidak ada yang bisa menjamin itu bisa hilang. Nah, sebagaimana kita ketahui akibat ya dari wabah virus corona ini sudah pasti yang pertama adalah risiko kematian. Ya, sekarang yang banyaknya itu kalau teman-teman ikut berita itu di India. Ya, India itu luar biasa sekarang kematiannya dari wabah virus corona ini. Ya, dan tidak kalah juga berpengaruhnya akibat pandemi ini adalah salah satunya juga perekonomian, ya, betul, yang betul. Akhirnya banyak teman-teman kita juga, ya, mau di lingkungan barat, timur, selatan, ya, banyak juga teman-teman kita yang di PHK, ya, bahkan bisnisnya juga terganggu, yang punya usaha, ya, terganggu dengan adanya ini, sehingga berpengaruh juga kepada penurunan pendapatan yang mengakibatkan kesejahteraan keluarga juga berkurang. Ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, ya, yang sudah mendapat kasih dan berkat dari Tuhan, tidak mungkin kita berdiam diri melihat situasi seperti ini. Kita perlu juga membangun rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong di antara kita, seperti yang gereja kita adakan, ya, yaitu gerakan C3. Ya, itu sangat membantu jemaat Tuhan. Ya. Dan juga kita ketahui sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Ibrani 10 ayat 24, di situ dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling tolong, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya. Nah, oleh karena itulah, ya, melalui komunitas ini kami mengundang teman-teman yang lain yang mau ikut bersama-sama untuk membagikan pengetahuan, membagikan pengalaman. Tapi dengan prinsip dari kita
oleh kita, dan untuk kita prinsipnya. Yang itu yang kami pegang. Arti dari prinsip itu, ya, dari kita artinya bahwa prinsip itu ide-idenya, ide bisnisnya, ya, pengalaman dan pengetahuannya itu dari kita sendiri. Kemudian oleh kita juga yang melakukannya. Ya. Dan terakhir adalah untuk kita, artinya hasilnya untuk kita bisa berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi bagi kita juga, kita bisa berbagi, bisa menjadi berkat dan memberkati orang lain. Ya. Nah, itu prinsip kita. Nah, jadi kembali lagi terakhir adalah apabila teman-teman punya ide bisnis yang bisa dikembangkan, ya, yang kita udah mulai ini adalah bisnis Margot, ya, nanti akan disampaikan oleh Bang Ricky sama Cilia, ya, istri saya sendiri, ya, Cilia itu dalam pembuatan sabun, ya. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Nah, kalau punya ide-ide seperti yang lainnya, ya, silakan bisa menghubungi ketua persekutuannya atau pembimbing kelompok PA-nya untuk kita bisa diskusikan dulu, ya. Kemudian apakah ide bisnis ini bisa kita jalankan. Nah, kalau bisa ya silakan kita jalankan dengan prinsip yang tadi, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, supaya kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang lain. Nah, itu tujuan dari latar belakang terbentuknya komunitas pemberdayaan ekonomi wilayah Barat ini. Itu Bang Elias. Jadi intinya adalah kebersamaan ya, Ko Alvin ya. Ya, betul. Jadi kita bersama-sama menggalang dukungan dana yang kekuatan yang ada ya untuk bersama-sama membangun kekuatan gitu ya. Betul, Bang. Ya. Kita bersama-sama bersatu, ya. Ya. Kita bisa menang melawan virus corona ini, pandemi itu. Secara perekonomiannya. Ya. Gitu. Nah, mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini juga pernah ya mendapatkan ya sayur yang dibagikan setelah ibadah ya di BTC gitu. Nah, mungkin ada juga yang kurius itu. Ini bagaimana sih ceritanya ini? Mungkin kalau bisa bagikan supaya kita juga jelas gitu. Oke. Ini pembagian sayur ya yang dilakukan di gereja ya di BTC itu dimotori sebetulnya dari bagian prospek wilayah Barat ya Koegi ya. Nah, itu dengan kita menanam sayuran dan hasilnya ya kita bagikan kepada kita semua ya supaya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua ya jemaat Tuhan di tempat ini. Nah, dengan adanya pembagian sayur itu juga, ya saya lihat juga menarik juga teman-teman yang lain, ya teman-teman kita yang lain, untuk mereka juga berbagi, ya bukan hanya sayur aja. Kemarin saya lihat betul bagian sekali, ya. Indomie, ya ada juga pembagian sabun colek, ya, yang akan dibagikan. Nah di gereja, kembali lagi harapannya apa, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua dalam sama-sama kita menghadapi pandemi virus corona ini. Itu maksud dan tujuannya. Ya, artinya kita melihat bahwa kerinduan untuk memberi di jemaat kita ini besar sekali ya kok ya. Ya. Jadi kita mau memberdayakan semua potensi yang ada gitu. Jadi ya disinilah forum kita bergerak bersama untuk saling membantu satu dengan yang lainnya. Amin. Mungkin begitu ya, Ko Alvin ya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berbagi, ya silakan bisa menghubungi Koegi, ya bagian prospek wilayah Barat, ya untuk kita bisa kumpulkan dan kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Apa saja yang ada, ya yang kita bisa berbagi, silakan. Ya bukan hanya sayuran, sabun atau Indomie, apa saja yang ada, ya silakan kita bisa berbagi. Termasuk ide-ide juga ya. Betul. Kreativitas ya. Ide-ide kreativitas, kemudian kita bisa kembangkan, hasilnya kita bisa bagikan. Ya, baik. Oke. Terima kasih
Ko Alvin untuk penjelasannya. Ya, semoga kita juga bisa bersama-sama mengerti ya kondisi seperti saat ini, dan saya yakin di antara kita semua juga ada kerinduan untuk berbagi ya, saling bergandengan tangan kita untuk Silakan Ko Alvin untuk ditambahkan sambil kita menunggu Bang Elias. Oke, ya. Jadi tadi kita udah dengar maksud dan tujuan kita berbagi, ya, untuk berbagi sayuran dan yang lain-lainnya ya di gereja. Nah, harapan kita ke depannya, ya, dengan adanya pembentukan komunitas pemberdayaan jemaat ini, ya, dengan terbentuknya ini harapannya seperti saya katakan tadi, dan Bang Elias juga sudah sampaikan bahwa kita bisa saling bekerja sama, saling tolong-menolong tentunya ya, dalam menghadapi wabah virus corona ini. Sehingga kita bisa kuat dan kita semua bisa berhasil dalam menghadapi pandemi ini, serta bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Artinya di sini, selain kita berdoa kepada Tuhan, saya setuju sekali kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus berusaha, ya. Walaupun dalam kondisi yang boleh dalam tanda kutip mengatakan bahwa kondisi ini susah karena wabah virus corona ini berkepanjangan dan tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kita jangan berkecil hati, ya. Kita harus berusaha terus, kita harus menang, ya. Tentunya dengan berkat dan doa dari Tuhan juga, ya, kita kepada Tuhan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan, yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Calvin. Maaf tadi sedikit agak ada gangguan. Ya. Baik, sekarang kita langsung ya mendengarkan penjelasan cara pembuatan sabun cuci piring dan sabun cuci tangan. Silahkan Cilia untuk berbagi. Mau langsung ditayangkan aja Cilia ininya? Ya, langsung video aja deh. Ya. Sama cukup.
Itu tadi sabun cuci tangan ya, Ci ya, cara pembuatannya ya. Betul. Kira-kira cukup jelas mungkin ya videonya. Dilanjutkan aja sama yang sabun cuci piring ya. Cuci piring ya. Ya, nanti setelah itu kita tanya jawab, silakan. Siapkan pertanyaannya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Baik, wah cukup mudah ya cara pembuatannya ya. Saya nggak nyangka, rupanya bikin sabun itu sesimpel itu. Betul, nggak susah. Baik, mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom, ada yang mau ditanyakan, silakan langsung. Tadi saya lihat sih ada bahan utama itu ya, namanya Texapon ya. Betul, Texapon. Itu sulit nggak Ci mencarinya, mendapatkannya itu? Oh enggak, itu memang bahan kimia ya. Orang pikirkan beli ya bisa sih di toko kimia, tapi di Tokopedia sekarang lagi in kan online, gampang sekali Tokopedia. Jadi bahan utamanya ya semua sabun itu pasti ada Texapon atau SLS ya, sodium lauryl sulfat ya. Jadi selalu ada itu, kalau enggak bahan intinya, kalau enggak jadi gitu sabunnya. Betul, betul. Cuman itu yang saya lihat tadi ya, bahan utama terus campur air, terus ya pewarna sama pengharum, cuman betul. itu ya. Iya, sabun cuci piring lebih gampang gitu ya buatnya. Jadi parfumnya jeruk, pakai parfum lime ya, jeruk nipis, terus pewarnanya pewarna kue saya yang cair supaya nggak berbekas gitu. Gampang sekali sih, dan ya budgetnya juga lebih murah kalau bikin sendiri. Betul. Kira-kira range harganya berapa itu, Cik? Yang agak mahal mungkin cuma Texapon itu aja ya? Iya, Texapon yang mahal. Jadi sekilo itu bisa paling murah kalau sekarang itu 25.000. Sekitar 25.000. Itu betul. Bisa untuk 5 jadi 5 liter ya? Jadi 5 liter tuh, bayangin. Jadi 5 liter ya. Kebayang bisa kalau kita beli kan Sunlight tuh. Sunlight yang seperempat liter ya, yang satu liter. Yang 600 ya, yang pouch satu, yang itu yang apa, yang
refill aja ya, berapa yang 600 mili ya? Atau Iya, 770 teh udah 15.000 ya atau 16 kalau nggak salah 16.000. Lebih Jadi, mahal sih. luar biasa murah ya kalau bisa kita bikin sendiri itu ya. Ya ini garam nih atau natrium klorida ya, NaCl itu bisa pakai garam dapur bisa, ya agak mahal dikit lah kalau garam dapur. Tapi kalau pakai garam yang kita beli sekalian nih, kalau di Tokopedia, Texaflon, plus NaCl-nya garamnya itu sekilo cuma 6.000. Jadi bisa dipakai 4 kali paket gitu untuk bikin 20 liter. Lebih kalau lime-nya mah murah ya, pewarna juga murah. Ini sebotol kan 30 mili, cuman 5.000 atau 6.000 bisa, cuman pakainya 1,25 malahan deh pewarnanya. Parfum juga nggak mahal lah. Pokoknya ini teh kira-kira 5 liter itu modalnya paling tinggi itu 35-an. 35.000 jadi 5 liter. Iya. Nah, saya jual itu bisa 75.000. Untuk 5 liter itu ya? Iya, yang 1 jerigen itu. Waduh, luar biasa. Ya, potensinya sangat baik sebetulnya ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dan bisa Makanya saya juga kepikirnya waktu itu apa sih, waktu masa pandemi nggak bisa kemana-mana, apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Terus bikin sesuatu yang memang dibutuhkan banyak orang dan ya bisa dipakai orang gitu ya. Terus kapasitasnya, makanya awalnya bikin sabun cuci tangan itu karena kan masa pandemi orang kan sering cuci tangan tuh, kayak di rumah juga harus sering gitu. Salah satunya harus cuci tangan. Makanya apa nggak salah saya bikin aja dulu sendiri percobaannya, jadi saya bikin. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang hadir. Untuk pertanyaan yang baik, yang bagus ya, nanti dipilih oleh yang membawa sesi, akan mendapatkan voucher ya, voucher dari Alfa kalau nggak salah, atau Indomaret. Mengenai video ini nanti kita share. Pasti akan kita share ke Bapak Ibu sekalian supaya bisa diputar diulang-ulang. Kalau mau mencoba di rumah, ya pasti bisa diputar lagi. Ini ada pertanyaan dari Mbak. Dari segi uji klinisnya, apakah bisa dijamin untuk keamanan atau standarnya sudah terpenuhi? Saya sih belum uji klinis belum ya. Karena sifatnya homemade ya, tapi secara ininya sih nggak terlalu berbahaya itu bahan-bahan yang saya gunakan. Texaflon sendiri juga nggak terlalu bahaya. Kadang-kadang awal pembuatan juga saya nggak pakai spatula ya, pakai tangan nggak masalah. Dan sabun cuci piring yang saya buat itu nggak bikin ke kulit saya kan sering suka pecah-pecah gitu ya. Tapi sabun cuci tangan dan sabun cuci piring yang saya buat itu nggak bikin ke kulit nggak kering gitu. Jadi memang secara klinis saya belum uji ya, tapi selama ini saya pakai dari akhir tahun kemarin sampai sekarang ya nggak masalah sih. Di tangan nggak jadi panas atau gatal-gatal gitu. Betul, ya? Enggak. Apalagi sabun cuci tangan yang si Rifandan itu banyak alaminya ya. Ini lebih bagus lagi, keset dan lemes gitu ke kulit gitu. Tapi secara uji klinis memang belum. Iya. Baik, ya nanti bisa kita coba sama-sama cari informasinya ya. Kandungan Texaflon ini apa aja gitu ya. Ya supaya bisa lebih yakin. Cuci tangannya ini kan untuk antiseptik juga ya, Ci ya. Betul. Tapi saya tidak melihat ada alkohol atau gimana tadi. Oh, nggak perlu karena di daun sirih itu dia udah mengandung antiseptik. Sudah mengandung antiseptik alami ya, Ci ya? Alami ya, karena ada satu di dalam
daun sirih kan udah tahu ya kegunaannya banyak sekali gitu ya. Salah satunya ya antiseptik karena ada senyawa alami dari tumbuhan sirih itu gitu. Jadi yang bikin fungsinya ganda selain membunuh kuman ya melindungi tubuh kita juga ya, tangan kita dari bakteri gitu. Jadi saya nggak perlu pakai alkohol. Jadi betul-betul alamin ya. Saya juga baru tahu bahwa daun sirih itu bisa membunuh bakteri juga ya. Betul. Salah satunya, padahal punya banyak sih kegunaannya, fungsinya. Oke. Dan nggak susah kan ya, daun sirih, daun pandan itu ada di sekitar kita sebetulnya. Kalau ya saya juga nanam jadi gampang. Jadi paling tinggal beli teksafonnya sama garamnya aja. Kalau nggak mau beli garam itu ya pakai garam dapur aja juga bisa. Iya. Ya. Betul. Baik. Mungkin sudah cukup jelas ya, Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian. Ya, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya lebih lanjut, bisa melalui chat ya. Baik, kita lanjutkan ke topik yang kedua, pembudidayaan maggot. Baik, Bang Riki, silahkan. Oke, terima kasih Bang Elias, juga rekan-rekan penyelenggara ya. Mohon izin untuk sharing. Ko Egi bisa share screen yang siklus maggotnya? Jadi Sudah muncul? belum muncul. Masih belum kok ya. Nah jadi sambil nunggu. Ya, sudah muncul. Langsung ke siklus maggotnya kok. Oke. Next ke itu yang siklusnya langsung. Oke, kalau maggot nanti sip, di sini aja dulu. Karena kalau nanti maggot bisa di googling aja ya, dilihat di YouTube. Nah, di sini saya mau jelaskan jadi sejenis lalat ya. Nama lainnya kalau udah jadi lalat black shoulder fly. Jadi lalat tentara hitam lah kira-kira gitu. Jadi kalau di sekitaran kita lingkungan memang agak sulit kita ngelihatnya, kecuali kalau di sekitar lingkungan kita itu ada makanan yang memang terjadi fermentasi sampai kecium bau tape ya. Nah nanti biasanya muncul di situ kalau penasaran di lingkungan kita. Nah jadi maggot itu nanti di fase larva ya. Jadi di fase larva. Nah, kemarin kita 3 minggu yang lalu udah memulai dengan tim ya. Kalau saya pribadi udah dari bulan-bulan yang lalu ya. Jadi udah sampai ke 2 kali siklus. Berarti ini siklusnya itu sampai sekitar 22 sampai 25 hari lah. Nah, dan ini bisa dijual dari setiap siklusnya ya. Kemarin kita memang kalau dari telurnya kita order, kebetulan banyak yang nyari baby larva ya, bayi larva itu atau baby maggot itu langsung kita jual gitu ya. Jadi dari 1 gram telur yang terakhir kita order itu 1 gramnya Rp8.000. Nanti setelah 22 harian itu akan menghasilkan dari 1 gram itu jadi 4 kilo. 4 kilo maggot. Kemarin terakhir updatean harganya itu di Tokopedia itu sekitar di fase pupa ya.
di fase pupa itu sekitaran 60 sampai 80.000 per kilo. Sementara tadi dari 1 gram telur BSF ini bisa jadi 4 kilo. Jadi dengan modal 8.000 dengan waktu 20 harian, ya 25 harian itu bisa 8 kali 4 ya. Nah gitu ya. Jadi ini hitung-hitungannya. Jadi memang untuk saat ini sangat prospektif banget. Dan itu tadi kita di sini hanya bermain, kebetulan kita ya, tim kita ini masuk ke beberapa komunitas di permagotan lah ya, sama peternakan, karena nanti ini dipakainya marketnya banyak di pakan ternak gitu ya. Jadi konsumsi pakan ternak. Nah, jadi kita hanya di sini memantau aja perkembangannya, karena begitu nanti telur ini kan nggak bisa di stop ya. Jadi begitu telur nanti netas. Nah, kalau misalnya di komunitas itu memang lagi banyak di fase larva dewasa, berarti harga bisa jatuh banget. Nah, makanya nanti kita analisanya di sana aja supaya nanti dapat marketnya dengan harga yang bagus lah untungnya gitu ya. Jadi itu aja nanti dipelajari, dianalisa yang penting. Nah, oke, nanti sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya Anton. Silakan Bro Anton untuk menambahkan. Baik, selamat malam semuanya untuk abang dan tante semua. Malam, Bang Anton. Malam. Paling saya mau ngejelasin tentang proses untuk peternakannya kali ya. Tadi kan udah dijelasin sedikit banyaknya sama Bang Riki. Kok Egy bisa pindah ke ini kok, ke prosesnya kok, proses budidaya magotnya. Nah, sebelumnya kok, nah ini yang media magotnya kok, punten. Nah ini. Nah, jadi ini tuh media yang kita bikin, kita tuh pakai baskom gitu ya, baskom ember kecil. Nah, ini tuh campuran yang kita bikin di atasnya tuh dedak dengan roiko atau yang sebagainya. Nah, di atas keranjang itu kita nanti akan taruh si telurnya. Geser lagi kok. Nah, ini tuh kemarin dari posisi telur dia udah netes sekitar sehari 2 hari, kita langsung pisahin mereka semua ke 4 baskom. Itu kita kasih makan pakai roti BS ya, roti bekas. Mama. Kenapa? Lanjut Bang Anton, lanjut silakan. Jadi ini tuh kita kasih makan pakai roti BS. Karena kita pingin medianya kering, karena sebelumnya tuh kita kasih si dedak dengan campuran si sirsak gitu, memang bakalan mengundang banyak semut ke tempat itu, karena mereka tuh makan empuknya semut juga. Kalau bisa sih kita lebih detail lagi ngejaganya gitu ya. Nah ini tuh kita bikin kemarin. Kita kasih roti BS, kita pisahin, terus kita tutup pakai kain gitu. Terus kita bikin di keranjang ini yang di tengah, kita taruh di dalam rak, kita bikin. Bisa digeser lagi kok, maaf. Nah ini nih, ini yang di kanan ini, foto yang di kanan ini tuh, itu adalah telurnya tuh. Itu adalah posisi masih dalam telur. Jadi telur merekanya. Ya, digeser lagi kok. Nah bisa diputar videonya kok. Ini tuh usia masih seminggu lah, bisa di play. Iya nih, ini tuh dikasih ya, medianya buah-buahan ya, jadi dia agak becek. Geser lagi kok, ini masih bayi larvanya. Nah ini proses kita ngasih makan kemarin nih. Ini di rumahnya Ferry Fernando. Kita ngegunain sarung tangan latex karena kita takut. Jadi baby larva ini kita takut juga nyelip di kuku kita ya, jadi
saya lebih protek lagi pakai sarung tangan ini dengan peri supaya nggak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bisa digeser lagi. Nah, bisa di-play kok. Ini tuh kemarin proses pemasaran kita kemarin ya. Jadi begitu kemarin ada yang mau beli babynya. Kebun kopi. Ini orang yang kedua beli ya. Amin. Sebelumnya dia datang langsung ke tempat kita olahraga ke gor badminton. Ini orang yang kedua, beda lagi langsung datang ke rumah Bang Riki. Jangan masukin atau. Sebelah ekor. Sebenarnya kita juga masih kecil-kecilan sih sebenarnya, cuman Bang Riki itu ngajarin ke kita kalau misalnya kita bisa muter, kenapa nggak diputar aja langsung uangnya di situ gitu. Kita juga masih banyak belajar lah sama Bang Riki kan. Bang Riki sudah lebih lama memulai bisnis, ya berbisnis gitu ya, berwirausaha. Bisa lanjut lagi kok. Nah, jadi sebenarnya tuh Magot tuh bermanfaat banyak, bisa buat ngebantu untuk inilah, untuk proses pengolahan limbah ini ya, organik ya. Karena kan selama ini kan banyak buah-buahan di pasar yang membusuk gitu aja terbuang gitu ya. Bahkan ya memenuhi TPS kita kan di mana-mana ya. Jadi Magot ini tuh sangat membantu banget, baik dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan Bang Riki pun pernah menggunakan kelincinya yang sudah mati Bang ya. Kelinci yang mati dan satu malam itu habis kelincinya besoknya dan tanpa bau Bang ya. Tidak berbau sama sekali. Jadi sebenarnya sih ini tuh sangat memberkati juga, maksudnya kan selama ini kan PR bangsa kita kan sampah juga di mana-mana ya gitu ya besarnya. Jadi sekarang tuh si Magot ini tuh lagi bagus-bagusnya sampai ke Karang Taruna ya Bang ya. Sampai ke Karang Taruna, anak-anak muda tuh banyak dimanfaatkan untuk usaha Magot ini. Kayak salah satunya itu di Cianjuang kemarin, karena kita kan sudah masuk dalam grup ini penggiat Magot se-Jawa Barat ya. Jadi kita informasi terbarunya pun kita dapatkan di situ. Jadi sampai di Cianjuang ini mereka membutuhkan skala per hari itu 250 kiloan ya Bang ya. 50 kilogram untuk sampah-sampah mereka di situ tuh gimana caranya supaya bisa dikelola dengan baik lah, karena mereka punya banyak sampah organik dan 50 kg itu per hari mereka butuhkan Magot gitu dari semua kita di grup ini. Tapi memang di grup ini pun tidak terpenuhi sepenuhnya Bang ya. Karena jadi peluangnya masih besar lah di sini. Kita juga masih sama-sama belajar sih, intinya gitu sih. Paling itu Bang Riki ada yang mau ditambahin Bang? Cukup, nanti lewat pertanyaan aja biar tepat sasaran. Oh iya, ntar dikit lagi. Terus ini untuk mulai bisnis ini dari awal itu sebenarnya tidak memerlukan tempat yang sangat luas ya. Jadi cukup lah mungkin untuk pertama-tama mungkin 1 kali 1 meter atau 1 kali 2 meter juga cukup sebenarnya lahannya. Jadi nggak begitu banyak bahkan lahan sih, seperti itu. Silakan. Baik, terima kasih Bang Riki dan Bang Anton untuk penjelasannya. Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya langsung open mic aja ya, silakan langsung bicara, nanti bergantian. Tadi saya nggak ngelihat ya, Mbak Wasti katanya mau nanya. Silakan. Bang Riki mungkin bisa menjelaskan kegunaan atau Magot ini biasanya dipakai untuk apa sih gitu? Ini mungkin banyak yang belum tahu gitu. Saya jawab pertanyaan ini dulu Bang ya, boleh ya? Boleh, silakan. Di sini Mbak Tinuk bertanya cara membuat benih Magot gimana? Oke, ada yang memang ditangkap dari alam ya. Jadi kita buat media fermentasi ya, yang tadi saya bilang sampai berbau seperti tape, nanti dari alam itu akan datang dengan sendirinya. Nah gitu ya, cuman memang kita nggak bisa tentukan ya, karena dari alam. Itu nanti akan muncul, nanti akan bertelur si BSF si lalatnya, dan di situ nanti akan jadi larva. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau kita memang mau skala besar, kita tinggal order ininya aja, telurnya aja, telur BSF-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah sampai siklus pupa ya tadi ya, pupa, kita tinggal siapkan jaring. Ya, saya udah pernah saya siapkan juga buat apa? Menempelkan telur si BSF-nya itu. Nanti dia bertelur, nanti kita kikis ya. Jadi kan dia nempel, kita kikis pakai silet atau apa gitu ya. Kalau bisa silet supaya nggak ada yang pecah. Kita tadi yang seperti Bro Anton sampaikan, tinggal ditaruh aja di media itu, nanti dia akan menetas dan dia akan mencari si medianya itu, media fermentasi tadi. Jadi gitu ya, bisa dari alam, bisa kita memang beli pupanya, masukkan ke jaring, nanti dia berubah jadi lalat. Kita siapkan juga buat nempel telurnya, kita ambil telurnya kita taruh gitu ya. Jadi atau kita beli telurnya aja. Jadi makanya tadi di awal saya kasih tahu ini posisinya ini di harga mana nih yang lagi murah. Kemarin sempat anjlok harga telur nih ya, telur BSF-nya. Jadi kita udah nggak usah karena nanti rugi kalau kita nanti kita beli pupa gitu ya, kita bikin jadi lalat sampai bertelur, kita nanti hitung-hitungannya rugi karena tenaga sama waktu ya. Jadi mendingan tadi kita harus menganalisa nih di harga yang lagi murah di mana, kita mending ambil di situ aja. Kayak kemarin kan ini analisa saya ya, udah sekian bulan saya nggak usaha ini, kok sekarang udah mulai orang nyari bayi larva atau baby maggot gitu ya. Sebelum-sebelumnya nggak seperti itu. Nah jadi memang ini kita harus analisa di sini. Nanti kita coba fasilitasi untuk gabung di grup-grup komunitas itu supaya nanti kita bisa pantau nih harganya lagi. Memang bisa kita pantau di Tokopedia di ini, tapi karena kadang harga pasaran di Tokopedia sama yang di komunitas berbeda ya, lebih real lah, lebih up to date dengan yang di komunitas karena mereka langsung berikan ke ternaknya mereka gitu ya. Oke, itu aja mungkin Mbak Tinuk. Bisa langsung ke atau ada tambahan Bro Anton? Oh, udah Bang. Kalau untuk pertanyaan Mbak Tinuk udah Bang jawab. Bang Elias tadi nanya gimana Bang? Ya, yang paling banyak maggot ini dipakai buat apa sih gitu? Kemarin yang pertama itu yang ke Gor Aspol, dia itu untuk pakan ayam Brahma. Jadi salah satu jenis ayam hias lah. Gitu ya. Dia tahu maggot ini 60% proteinnya bagus buat ternak dia. Jadi dia ambil itu. Yang kedua itu dia hanya mau jual beli di maggotnya. Setahu saya sih ya Ton ya, tolong dibenarkan, kayaknya dia belum punya ternak apa-apa. Ya jadi hanya tahu peluangnya ada, dia mau bermain di maggotnya aja. Jadi gitu. Buat burung bisa juga ya, Bang ya? Burung belum dengar sih saya Bang. Oh, gitu. Belum. Berarti ayam ya, ayam yang banyak ya? Ayam. Dan ganti pakan ikan sebenarnya Bang. Oh ikan lele, ikan koi. Iya. Oke. Ya. Nilai proteinnya tinggi ya, yang informasi yang didapat ya. Saya dengar 60% ya. Nah, udah pernah dibahas di Kick Andy ya waktu itu ya. Makanya wah ini bisa makin viral. Kita tuh ada tabelnya Bang, cuman kemarin nggak saya lampirin tadi. Maaf Bang. Oke, nggak apa-apa. Hasil ikutan dari maggot ini apa aja, Bang Riki atau Bang Anton? Selain maggotnya sendiri? Sorry Bang, maksudnya gimana? Dia kan tadi makanannya sampah-sampah itu ya? Iya, sampah organik. Terus bekas-bekas sampahnya itu bisa
habis semua atau ada sisanya yang bisa buat apa gitu yang Kalau lainnya? dari pengalaman saya ada potongan apa tuh alpukat ya, karena saya waktu itu titip di tukang-tukang jus gitu ya. Jadi potongan-potongan buah-buahnya itu alpukat itu kulitnya nanti tinggal kering aja tuh. Jadi nggak kemakan semua. Kedongdong juga sama, tinggal tengahnya aja. Jadi rata-rata Sisa-sisa ampasnya itu yang bisa keras buat aja. sisa-sisa ampasnya bisa buat pupuk atau gimana nggak? Nah, ya. Jadi tadi dari siklus itu hampir semua bisa dimanfaatkan. Bahkan itu perasan si maggot itu cairannya itu bisa untuk pupuk gitu ya. Terus kotoran si maggotnya itu istilahnya kasgot juga buat pupuk. Pokoknya dari siklus itu hampir semua bisa jadi istilahnya jadi bermanfaat lah. Bisa dimanfaatkan. Makanya peluangnya cukup tinggi gitu. Oke. Yang penting harus berani ya. Ya. Megang ulat ya. Kalau mau membudidayakan ini. Beli. Sebenarnya ulatnya juga nggak ini kok, nggak bau sama sekali. Iya. Itu aja ya Bang Riki ya. Iya, betul. Malah dia membuat yang bau jadi nggak bau. Ya. Oke. Iya, makanya tadi Anton ngasih testimoni yang bangke gitu ya, dimasukkan itu malah. Nah, makanya kita waktu itu kedatangan dari peternak ayam di daerah tempatnya Bang Budi teh apa? Nah, itu Padalarang ya? Nah, itu datang ke rumah ya. Ngobrol dengan Anton sama Peri juga di situ. Sariwangi, Bang. Itu bisa mengurangi bau amoniak. Ya, sama pernah saya teleponan sama yang di Lembang, burung puyuh, itu katanya bisa mengurangi bau amoniak atau kotoran si ternaknya itu. Makanya akhirnya kan ke lingkungan, terutama tetangga kiri kanan itu nggak jadi sesuatu yang merugikan lah. Jadi malah mengurangi bau. Ya, makanya nggak tahu juga ini maggot ini punya zat apa itu kok bisa seperti itu gitu. Jadi memang kalau lihat larvanya itu agak geli lah ya. Tapi waktu saya pernah nyortir, karena itu kan harus disortir ya dari kasgotnya itu, saya pakai tangan langsung, nggak pakai ini gitu ya, sambil nonton TV saya ini, karena memang saya belum menemukan penelitian kalau itu bisa ini berbahaya lah. Baik. Mungkin bisa diulangi lagi tadi, mungkin kurang jelas. Kira-kira telurnya itu berapa sih harganya, Bang? Terus bisa jadi berapa gram nantinya maggotnya gitu? 1 gram itu terakhir itu sekitar 8 ribuan ya. Pernah jatuh di angka Rp5.000 per gram. Dari 1 gram telur BSF itu bisa menjadi 4 kilo pupa ya. 4 kilo pupa dengan harga per kilo pupa itu di kisaran harga 60 sampai 80 ribu. Ya, itu terakhir sumber dari Tokopedia. Jadi memang bisa dihitung sendiri lah ya. Nah, jadi bisa dihitung sendiri. Kalaupun kita mau menjual di baby maggot, kalau bisa sih saran saya di breakdown dulu. Kan ketahuan tuh dengan siklus 24 hari dari 8.000 ke 320.000 ya kalau nggak salah ya. 4 kilo kali 80.000. Nah, 320.000. Di breakdown aja ke baby maggot yang usia 5 hari. Nanti hitung-hitungan matematikanya saya juga. Nah, supaya nanti keuntungan kita tetap di 25 hari itu ketemu 320 dikurang 80.000 tadi. Gitu ya. Ketemulah harga si baby maggot atau nanti di siklus mana market lagi butuh gitu. Kalau mau berhitung secara bisnisnya. Jadi harus kuat
juga di kalkulasi matematikanya itu. Karena di situ ada harinya, ada harganya, itulah analisanya ya. Ke sana mungkin Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Riki. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan langsung open mic aja. Saya mau tanya tuh, Ya, Ci. itu teh bisa dimakan oleh orang juga ya? Pernah ngeliat makan sama anak-anak itu nggak bahaya? Atau nantinya bisa jadi snack kering? Memang saya pernah, Ci, ya, ada di TV juga saya lihat. Memang, tapi apa ada proses sebelumnya ya? Itu memang di open, itu pas tamunya datang, cemilannya itu udah di stoples si maggot ini. Oh, si maggot. Cuman saya nggak tahu ya, nanti bisa kita sama-sama inilah. Karena kalau udah masuk ke urusan ini kan harus hati-hati ya. Saya belum dengar lagi lah itunya. Tapi itu memang ada, pernah saya dengar gitu ya, di open, dikeringkan, itu jadi cemilan. Iya, katanya protein, ya proteinnya tinggi katanya, proteinnya jadi bagus. Wah, itu ide juga tuh, bisa dibikin crispy maggot gitu. Iya. Saya coba tambahkan ya, sebetulnya untuk yang buat makanan itu berbeda daripada yang buat untuk ternak sebetulnya. Jadi buat makanan itu khusus daripada pupa yang memang ataupun bukan jenis maggot ya, dia memang seperti di Papua di mana itu memang di ternak biakan biasanya itu di pohon ini pohon sagu seperti itu. Jadi yang harus hati-hati kalau maggot itu dari bahan ya tadi seperti misalkan dikasih bangkai begitu, itu harus hati-hati sekali kalau jadi makanan, karena bahannya harus betul-betul buat makanan itu harus dari yang cukup steril seperti itu. Tapi bisa dikembangkan sih sebetulnya, asal memang betul-betul harus dipikirkan sumbernya dulu nih, dari mana si bahan bakunya gitu. Karena nanti bahaya nanti ketika pada saat dari sampah dari mana, terus kita makan, wah ini pasti akan jadi malah bukan jadi positif ya, malah jadi bermasalah. Tapi Kang, kalau saya coba share juga mungkin daripada maggot ini memang membantu untuk pengolahan sampah sebetulnya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan, jadi sampah dikumpulkan untuk cepat bisa istilahnya difermentasi ataupun itu ya menggunakan maggot seperti itu. Dan itu beberapa gerakan sebenarnya sudah terjadi di Bandung ya. Jadi saya pikir apa yang dikerjakan Riki ini sudah cukup baik. Saya lihat begitu. Nah tinggal memang dikembangkan bagaimana supaya jadi bisnisnya bisa berjalan seperti itu. Itu saja sih supaya memang saya bantu supaya jangan jadi salah. Oke, thank you. Jadi ada pertanyaan ya dari ini. Boleh langsung aja, Bang Elias. Baik, saya ini ya. Ada pertanyaan ada dari Sutia ya. Pertanyaannya di sini kriteria tempat atau lahan yang buat ternak maggot itu gimana ya? Lahannya boleh nggak deket pemukiman warga dan lain-lain? Lahannya seberapa besar? Oke, tadi yang udah dicontohkan oleh yang udah kita lakukan tadi yang dijelaskan diperlihatkan oleh Anton itu posisinya di dak ini ya, di rumahnya Ferry ya. Jadi nah ini di atas tempat ngejemur dan kita memang skala kecil gitu ya. Saya nangkep dari kolaborasinya Pokja sama PJPM Prospek itu kita di skala rumah tangga ya. Jadi di inilah. Nah, jadi nggak perlu. Jadi jawabannya lahannya nggak perlu luas dan nggak masalah dekat pemukiman warga gitu ya. Jadi karena tadi dia hanya mengeluarkan bau fermentasi kayak tape itu ya. Jadi
Jadi nggak masalah. Kita ini hanya di baskom ya, ada 4 baskom gitu ya, ditambah embernya itu ada 2, itu untuk 8 gram telur kemarin. Jadi terus supaya nggak makan tempat, kita bikin rak gitu ya. Gitu aja mungkin. Itu aja mungkin, Sufia ya. Ya, baik, Bang Riki, terima kasih ya. Mungkin kita batasi dulu pertanyaannya sampai di sini karena waktunya juga kita terbatas. Ya, nanti komunikasi masih bisa kita lanjutkan. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian ketiga ya dari pertemuan kita. Kita ingin dengar lebih jauh ya, ketahanan pangan. Dipersilakan pada Bang Partogi. Ya, selamat malam semua. Ini saya coba bagikan hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah-rumah sebetulnya ya. Jadi ketahanan pangan untuk keluarga. Memang seharusnya ini digabung dengan peternakan, tapi belum kita lakukan karena memang beberapa hal pertimbangan karena di rumah bagian halaman depan tidak memungkinkan untuk diberikan untuk peternakan seperti itu. Jadi yang kita lakukan, yang saya mau bagikan adalah bercocok tanam. Memang basic saya adalah tekstil, tapi saya cukup lama untuk menggeluti daripada bercocok tanam ini, dari mulai kopi, sayuran, bahkan mungkin dulu pernah ada yang dengar di Sindang Laya, seperti itu saya lakukan bersama dengan kelompok keluarga di jemaat di WAAS seperti itu. Nah, terus juga beberapa hal yang kemarin mungkin yang sempat dibagikan juga, itu coba kita lakukan di Arjasari. Nah, bagaimana hal kecil itu kita lakukan di rumah-rumah kita. Jadi bercocok tanam, setelah kita coba analisa, itu biaya yang paling termahal itu adalah daripada biaya untuk orang yang mengerjakan sebetulnya. Jadi cost yang paling terbesar itu adalah daripada pekerjanya, buruhnya. Kalaupun berbicara sekarang media tanah, itu harganya murah sekali ya. Bibit pun saat ini, waduh ini bisa, bahkan kalau dihitung-hitung ini bibit bisa dikatakan hampir nilainya kecil sekali. Karena memang saat ini bibit termasuk yang sudah cukup melimpah ya di kita seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sistem tanam yang akan kita lakukan seperti itu. Silakan dilanjutkan, Ko Egy. Nah, ini beberapa contoh yang saya lakukan di rumah. Itu adalah menanam sayuran. Ada dari mulai tomat, saya coba tanam seperti itu. Terus juga cabai, terus juga ini ada jahe, ada lengkuas. Itu hanya ditanam di pot saja seperti itu. Jadi ini pun tidak perlu dilakukan hal yang besar. Nah, ini kangkung, terus juga itu sosin ya seperti itu. Bahkan dari pot bekas seperti itu yang bekas tanaman yang aku pakai, kita akhirnya coba tanam di pot-pot yang lama seperti itu. Nah, ini yang satu hal yang membuat saya sendiri belajar banyak untuk mengenai tanaman, ya bercocok tanam. Kenapa Israel begitu tandusnya, begitu keringnya, tapi dia termasuk pengekspor daripada buah-buahan termasuk yang terbesar. Untuk bahkan juga Nigeria dengan gerakan David Oyedepo, kalau pernah baca bukunya di tahun berapa seperti itu. Tanah gurun menjadi tanah yang subur seperti itu. Jadi prinsip yang paling penting ini adalah firman Tuhan adalah Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini yang menjadi perenungan, apa sih yang perlu kita lakukan untuk cara menanam yang paling sederhana, tapi kita coba di rumah. Nah, mungkin ini video bisa dilanjutkan oleh Ko Egy.
Nah, ini adalah salah satu menggunakan daripada drip tetes seperti itu. Dan bagian bawah kita siapkan adalah vertigasinya. Jadi kita pakai di sana paralon, tinggal ditutup ujung-ujungnya. Setelah itu kita isi larutan, dan bagian atas kita lakukan selalu penyiraman air ataupun juga pupuk kita bisa berikan kepada tanaman yang kita tanam. Nah, jadi dari hasil yang saya lihat, dengan pola seperti ini, maka hasil yang akan kita lakukan itu akan lebih produktif. Dan juga tidak akan terlalu membutuhkan biaya pegawai, karena pada saat tanaman itu kita tanam, kita siapkan polybag, kita siapkan juga mungkin barang-barang bekas, paralon bekas, kebetulan ini memang bekas semua, kita coba aplikasikan, tinggal kita bolong, terus kita siapkan itu drip tetes untuk bisa diteteskan yang kita atur waktunya, kapan ketika tanaman itu perlu diberikan nutrisi ataupun air seperti itu. Dan hasilnya saya lihat itu luar biasa ya, mungkin kapan-kapan bisa dibagikan lagi lebih dalam, karena yang sudah kita lihat tadi seperti pohon cabai, itu dari satu pohon kira-kira sudah ada keluar 3 buah sebetulnya. Itu bisa dilakukan di rumah. Dan itu hal yang sederhana. Dan sekarang saya sedang, sebelumnya tadi yang bicara untuk kangkung, itu saya tanam itu di ember ataupun pot, setelah itu tanahnya tidak menggunakan sistem seperti ini. Dan sekarang saya sedang uji untuk bagaimana dilakukan hal yang seperti ini. Dan kalau saya lihat, dari evaluasi yang saya hasil lihat di situ, di apa yang di pekarangan rumah, itu ternyata tumbuhnya lebih cepat. Kenapa? Karena selalu disediakan air. Jadi firman Tuhan yang disampaikan ini tuh betul, bahwa dia harus selalu tersedia air. Ketika air itu tersedia, maka tanaman itu akan selalu basah. Dan ketika pada saat basah, cuman prinsipnya basahnya jangan sampai terlalu berlebihan ya, karena kalau basah berlebihan, itu biasanya akarnya menjadi busuk. Jadi harus diatur supaya dia tetap itu turun ke bawah, vertigasi seperti itu, dan ada kapiler yang naik kepada tanaman tersebut di atas akarnya seperti itu. Sehingga posisi daripada tanaman tersebut akan selalu memperoleh air. Dan itulah firman Tuhan. Tadi yang Pak Agus sampaikan, bagaimana sih bisa hasil 100 kali lipat begitu? Saya pikir dia tidak jelaskan teknik cara menanamnya seperti apa. Saya yakin sekali di Israel itu dilakukan dengan pola seperti ini. Sehingga bagian bawah itu selalu disediakan air, dan bagian atas itu selalu diberikan tetesan. Jadi seluruh bagian tanaman itu akan selalu memperoleh kandungan air yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Israel bisa begitu maju di dalam pertanian, sedangkan mereka jarang sekali mendapatkan hujan? Nah, itu pun coba saya gali, ternyata hujan itu tidak terlalu baik kalau itu terus lakukan penyiraman secara hujan. Kenapa? Karena kondisi ya alam saat ini juga kita tahu bahwa terjadi polusi, terjadi banyak hal-hal yang mungkin menjadi asam seperti itu. Kadang-kadang pohon-pohon itu, kadang-kadang ketika pada saat hujan, itu mengakibatkan daun-daunnya sudah jadi berubah warna. Kenapa? Karena hujan yang diterima itu tidak sepenuhnya dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sehingga banyak hal yang dilakukan saat ini adalah dengan pola dibuat greenhouse. Greenhouse memang betul akan lebih baik ya, karena semua akan terpolakan jumlah air, kandungannya seperti itu yang dibutuhkan. Nah, untuk melakukan daripada cairan yang kita berikan kepada tanaman ini, kita tinggal ukur dengan TDS, total dispended solid. Jadi berapa jumlah daripada kandungan yang di dalam air tersebut. Nah, ketika pada saat itu kurang, barulah kita tambahkan lagi, supaya memang hasilnya itu tetap stabil, sehingga pohon itu akan selalu tercukupi nutrisinya. Kalau tercukupi nutrisinya, pasti dia akan bertumbuh dengan baik dan subur seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan di rumah. Mungkin ada beberapa pertanyaan pasti ya, kok kenapa bukan hidroponik? Hidroponik untuk beberapa tanaman itu cocok. Terutama untuk tanaman-tanaman yang hanya membutuhkan seperti kangkung, seperti bayam yang tidak menghasilkan buah, itu bisa dengan hidroponik.
Tapi kalau saya hitung-hitung, hidroponik itu biayanya cukup mahal. Kenapa? Karena dia harus dibutuhkan pompa yang selalu berjalan 24 jam. Sehingga kalau paling murah dilakukan adalah dengan pola seperti ini, disediakan kandungan air di bawahnya, dan diteteskan dengan hanya gaya gravitasi. Jadi hanya tinggal disiapkan ember di atas, nanti dia akan diatur dengan selang, bisa diteteskan. Bahkan saat ini ada teknologi lagi yang ditetesnya hanya tinggal dimasukkan dalam botol aqua, ditempelkan di situ, dan dia akan kita atur selama 24 jam, itu akan menetes ke bawah seperti itu. Jadi kebenaran firman Tuhan ini memang, ya segala sesuatu daripada dunia ini sebetulnya harus kembali kepada firman Tuhan. Dan ini yang saya coba praktekkan, dan hasilnya saya pikir ini yang terbaik yang bisa kita lakukan seperti itu. Dan ini bisa dilakukan di rumah-rumah. Nah, kembali kepada tahanan pangan, saat ini memang kebutuhan akan makanan itu tidak akan pernah berhenti ya. Kalaupun saat ini tekstil ataupun tadi kebutuhan hal-hal yang lain itu bisa dikesampingkan. Tetapi ketika kita butuh sayuran, butuh pangan, maka itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga pada saat kondisi saat ini pun pandemi apapun juga, seperti harga cabai kan tiba-tiba kemarin naik ya, menjadi harga 120.000, lebih mahal daripada harga daging ayam ya. Nah, itulah kejadian daripada kondisi pangan di Indonesia seperti itu. Jadi beberapa hal yang kita bisa lakukan supaya memang bisa jadi lebih ketahanan pangan di rumah ya, kita bisa nanam cabai, kita nanam cengkeh, sehingga kita tidak perlu beli ke pasar seperti itu dan bisa dimanfaatkan untuk di rumah. Seperti kangkung pun sebetulnya dalam waktu kira-kira yang saya lakukan di rumah, dalam waktu 20 hari itu udah bisa panen, dan hasilnya bisa kita buat untuk kebutuhan kira-kira untuk 4 orang di rumah itu cukup seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya bagikan, hal yang sederhana yang ini pun yang sudah saya lakukan, bukan yang menurut teori saja. Kalau berbicara tadi di Arjasari, di Sinangla itu sudah hal yang dilakukan, tapi ini hal yang bisa dilakukan di rumah-rumah, dan kita bisa berharap bahwa dengan lakukan hal yang sederhana, kita bisa membantu secara kebutuhan di rumah seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ilyas. Bang Partogi untuk insight yang sudah diberikan, ya, semoga bisa menambah wawasan kita ya, betapa pentingnya ya kita bisa memenuhi sendiri ya kebutuhan pangan kita. Mungkin saya buka lagi pertanyaan Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesi terakhir ini. Bibit, pupuk gitu yang harganya terjangkau lah gitu. Di Bandung ini kan mungkin agak susah kali ya, di kota. Enggak sih, sebetulnya sekarang toko pertanian di Bandung udah cukup banyak ya. Dampak daripada pandemi ini saya lihat di Sadang Serang tiba-tiba muncul baru ada toko. Di situ di Arca Manik pun ada. Sebetulnya lewat online saat ini sudah cukup banyak dan harga memang cukup bersaing, saya lihat seperti itu. Dan kalaupun dibandingin harga, biasanya problemnya kalau online itu adalah ongkir ya, seperti itu. Kalau dari luar kota lebih mahal pasti, tapi kalau kita cari di googling, ya saya lihat pasti ada beberapa yang bisa kita dapat dengan harga. Nah, terus untuk bibit saat ini itu kemasan ya, kalau saya bisa bagikan ini sampai harga segini hanya Rp2.000. Jadi banyak kali kemasan-kemasan kecil yang bisa kita beli, dan akhirnya kalau saya lihat sekarang pacoy, ini kita mungkin bisa dapat sampai 20 batang pohon seperti itu dengan harga bibit 2.000. Ini kalau menurut saya sesuatu yang murah sekali gitu, yang bisa kita dapat sebetulnya. Kalaupun pupuk, tadi pun juga kalau Bang Riki bisa bagi kasgotnya, wah terima kasih banyak, itu sebetulnya saya bisa saya manfaatkan itu. Jadi gratis dari Bang Riki itu pupuk. Tinggal saya buat tanaman, tinggal kita campur dengan tanah, dengan sekam, bakar, sudah kita bisa nanam seperti itu. Jadi cukup banyak lah yang bisa kita lakukan. Bahkan sebenarnya dengan sisa-sisa makanan tadi
ya itu pun bisa kita buat fermentasi ya, tapi memang ada perlu teknik ya, menggunakan E4 dengan gula merah ataupun dengan gula putih, kita fermentasi dan itu bisa jadi pupuk dan itu pun sudah saya kerjakan juga di rumah. Itu kira-kira butuh waktu sekitar 1 bulanan lah, ya bisa kita pakai untuk jadi kompos seperti itu. Gitu. Itu mungkin penjelasannya Pak Ilyas. Wah, nggak sengaja Bisa diulang? ya Bang ya? Gimana kurang jelas? Nggak sengaja sudah jadi kolaborasi. Maaf, mungkin ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Coach Catur. Bang Ogi, jadi harus menghindari air hujan ya? Atapnya ditutup yang Nah, ini transparan? sebetulnya ada saat ini menggunakan itu plastik UV sebetulnya. Jadi untuk greenhouse itu sudah ada plastik khusus. Jadi ini akan lebih baik sebetulnya. Kenapa? Karena ketika panas matahari yang begitu terik, jadi plastik UV ini bisa menyortir. Energi panas yang dibutuhkan oleh tanaman itu akan diteruskan, tetapi yang tidak baik itu akan ditahan dalam plastik UV. Jadi pada saat hujan pun juga sama, dia akan menahan ya, karena dia namanya plastik ya pasti tidak akan tembus seperti itu. Tetapi bagian sampingnya itu harus menggunakan screen house atau screen ya, ataupun istilahnya kelambu lah seperti itu, supaya ada udara itu bisa lalu lalang lah supaya memang bisa masuk dan juga bisa mengurangi beberapa bakteri ataupun virus itu tidak masuk ke tanaman tersebut seperti itu. Gitu. Ya. Jadi harus tutup ya, jadi nggak kena air hujan itu lebih baik sebetulnya. Pertanyaan dari Kak Ice ini, apakah mengalami tanaman yang ada hamanya? Oh pasti, pasti memang yang paling dialami pada saat di rumah itu adalah semut. Semut itu selalu ada. Jadi tanaman tomat pun saya itu selalu dikerubutin semut. Nah paling sederhana itulah saya juga nanam tanaman sereh. Jadi tanaman sereh tadi yang seperti Bu Lia sampaikan itu termasuk juga bisa mengusir semut. Jadi sirih pun sebetulnya bisa. Tinggal diambil, tinggal istilahnya apa ya, di chopping ataupun di blender lah kalau bahasa ibu-ibu ya. Di blender, terus setelah blender, disimpan sekian lama, bahkan ditambahkan sesuatu bakteri seperti itu, dan itu bisa dipakai untuk menyemprot semut, sehingga semut memang bisa pada pergi, begitu pula kutu kebul ataupun apa juga sama dengan pola menggunakan bahan organik. Tapi kalaupun mau pakai kimia bisa, menggunakan kurakron bisa, ataupun kalaupun ada jamur menggunakan juga antrakol juga bisa seperti itu. Itu banyak pilihan kalaupun memang mau menggunakan kimia ataupun menggunakan bahan daripada organik seperti itu. Seperti itu mungkin yang bisa disampaikan. Baik, ya terima kasih Bang Partogi ya. Kita cukupkan juga pertanyaan sampai sini. Waktunya sudah hampir selesai. Silahkan nanti dipilih ya satu orang penanya yang mendapat voucher dari Cilia, Bang Riki dan Bang Partogi. Silahkan nanti kita umumkan di akhir acara. Kami serahkan pada Ko Egi. Silahkan Ko Egi. Ya, makasih Bang Ilyas. Terima kasih rekan-rekan ya Cilia, Ko Alvin, ya Bang Riki, Bang Partogi telah menyampaikan apa yang sudah dilakukan di dalam setiap membangun ataupun juga memulai ya usaha yang out of the box. Nah saat ini kita masuk ke dalam satu topik yang sungguh ya ini jadi ringkasan ya dari semua yang kita lakukan ya, yaitu deklarasi berbagi kasih. Tadi sudah disinggung oleh Bang Ilyas dan Ko Alvin. Dan ya kita mulai dari sini ya, topik ini ya sungguh menarik ya, menantang kita untuk melakukan perluasan supaya kita juga bisa memberikan kepada orang lain. Nih ada usaha yang out of the box gitu ya. Rekan-rekan, kalian butuh usaha, kalian jangan terlena dengan kondisi yang saat ini ya mungkin situasi yang orang-orang berkata bahwa ini sulit ya, tapi kita bisa untuk berusaha ya. Kita bisa sampaikan kepada orang lain yang memerlukan ya. Nah, jadi ada 3 poin ya. Poin ini cepat saja karena waktu. Ya, jadi yang poin pertama adalah ya dimulai dari begitu besarnya ya rasa kita ingin berbagi kasih atau memberi. Ya, jadi
saya men-challenge rekan-rekan semua, jika ada yang digerakkan untuk memberi ya atau memberikan ide ya terkait dengan pemberdayaan jemaat atau menolong jemaat dalam bentuk apapun, ya silakan disampaikan, ya baik secara lisan langsung bisa kepada kami semua tim di sini, tim Pokja, atau juga kepada gembala kita ya, Ko Agus, ya. Baik juga kita bisa menyampaikannya juga kepada ketua persekutuan atau juga kepada pembimbing rohani ya. Nah, jadi itu poin pertama. Saat ini adalah intinya membangun komunitas ya. Membangun komunitas ya kita saling membangun. Di sini adalah komunitas ya Pokja, kelompok kerja penanganan pemberdayaan ekonomi masyarakat ya. Jadi mengajak juga kita semua rekan-rekan ya untuk menjadi ya saya bisa katakan sebagai investor surgawi ya, menabur dalam pekerjaan baik ya. Menolong rekan-rekan kita jemaat Tuhan di GKKD Bandung Pusat ya khususnya yang West Area untuk kita tolong ya dengan cara ya kita carikan jalan keluar. Ini sebenarnya yang disampaikan tadi yang mengenai budidaya maggot ya, terus kemudian tadi yang sabun cair ini sebenarnya salah satu sebagian kecil sih yang kita sampaikan ide ini untuk ditangkap oleh rekan-rekan kita di rekan-rekan kita dalam pelayanan. Ayo, ada loh gitu peluang seperti ini ya. Dan ya kita harus mau ya, kita harus bersedia bersiap diri ya, karena kita mau jadi kasih, kita memberikan kasih buat mereka. Nah, dan poin 3 adalah ya kita juga mengencourage ya, kita juga memberikan wawasan ya dari sedini mungkin teman-teman ya. Jangan sampai seperti yang sudah pengalaman nih ya, mungkin ya Ko Alvin ya terus di sini juga ada Bang Patogi ya, mungkin udah ini ya, udah pengalaman udah ini. Nah, kita mulai dari sedini mungkin ya, teman-teman yang mungkin dari youth yang mulai beranjak dari teman-teman mahasiswa udah lulus, dikenalkan sedini mungkin usaha. Ya gak usah yang langsung besar ya, tapi usaha yang sedini mungkin. Tadi yang usaha-usaha yang out of the box ya. Sehingga ya ketika dimulai dari kecil, dipercaya perkara kecil dan akan pertama akan dipercayakan perkara-perkara besar ya. 3 poin itu teman-teman semua, rekan-rekan semua ya, untuk menyampaikan 3 poin yang tadi, menyampaikan ide, masukan, komentar atau juga rencana ya dari yang poin-poin tersebut. Marilah kita lakukan deklarasi berbagi kasih kita dengan cara nanti mengisi form feedback. Nanti akan disampaikan oleh Bang Elias di sesi pengumuman ya. Nanti linknya ada disampaikan oleh Bang Elias atau juga bisa menghubungi yang tadi saya telah sampaikan. Baik, itu saja deklarasi berbagi kasih dari saya. Silakan kembali lagi kepada Bang Elias. Baik, untuk pengumuman mungkin bisa ditampilkan, Ko Egi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bantu kami ya untuk mendapatkan feedback. Tolong langsung diisi. Linknya mungkin bisa di-share di chat ya, bisa diklik atau ketik aja di bit.ly/feedback_out of the box ya. Baik, silakan langsung aja sekarang Bapak Ibu di handphonenya. Nah, ya atau di copy dari yang ini dari chatnya bisa di. Saya lihat di sini ada beberapa rekan kita juga yang ya saya tahu punya potensi untuk bisa sharing ya, mungkin kedepannya bisa sharing. Ada Bu Endah yang jago bikin bakso goreng, juga ada Mili ya yang bikin kue. Nah, mungkin kedepannya nanti kita bisa dengar juga ya cara bikin bakso goreng yang sederhana, yang simple, dan bisa menambah juga perekonomian keluarga kita. Atau misalnya Bapak Ibu punya ide-ide yang lain, silakan disampaikan juga di saran ya, di link yang ada. Nah, atau juga
punya ide mau buka usaha, mau memulai usaha atau mau mengembangkan usaha gitu ya. Bagaimana ada keterbatasan gitu. Silahkan bisa langsung PIC-nya kami ini adalah Bang Riki, atau ya langsung ke gembalanya prospek juga bisa, atau melalui pembimbing persekutuan, pembimbing PA, ya akhirnya nanti pasti sampai juga ke kami. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita sama-sama ya, saling bergandengan tangan ya. Apapun ide-ide atau rencana-rencana yang Bapak Ibu Saudara lakukan, kita akan bicarakan, kita diskusikan, kita cari jalan keluar yang terbaik untuk itu. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kami ada voucher yang dibagikan buat Cilia. Siapa Cilia yang berhak mendapat vouchernya? Bang Riki dan Bang Partogi, dan satu orang yang tadi sudah memberikan feedback. Mungkin Ko Egi bisa infokan siapa yang sudah memberikan feedback, kita kasih vouchernya. Untuk Cilia siapa sih? Sudah ada di grup kayaknya, Pak Ilyas. Sudah ada di grup, di chat ya? Ya. Sebentar, saya lihat. Baru satu orang nih. Ya, satu orang Kak Ice. Dua lagi. Tadi ada yang nanya ke Cilia tadi. Ya, Mbak Tinu ya. Oke, ya. Mbak Tinu, Kak Ice, satu lagi. Tadi saya lihat Sufia ya. Oke. 3. Yang feedback, Ko Egi ada? Ada. Ya, saya sudah sampaikan. Ada di chat. Gimana Riki? Ada di chat Ferry Yosua itu yang feedback. Oh, Ferry Yosua. Baik. Jadi ada 4 orang. Kak Ice, Mbak Tinu, Sufia, dan Ferry Yosua. Nanti vouchernya akan kita sampaikan. Kalau besok ada di gereja boleh temuin saya atau Ko Egi. Baik, Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah habis. Kita sampai di ujung acara kita. Minta dengan hormat Gembala Keluarga, Bapak Andi Susanto, untuk menutup acara ini dalam doa. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat pertemuan kami pada malam hari ini. Ada beberapa ide usaha yang di-share yang pastinya akan membangkitkan inspirasi buat rekan-rekan yang hadir, biar lewat apa yang dibagikan menumbuhkan banyak hal baik, dan juga bagi setiap kami pun bisa berbagi hal yang baik untuk ke depan dan ke depan dan ke depan. Biarlah lewat tim Pokja ini Tuhan sungguh muncul dan bergelombang terus, ada pemberdayaan di jemaat dan bahkan berdampak lebih banyak lagi Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang memimpin, sehingga semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan di sorga.
buat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih rekan-rekan semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Thank you ya. Ya, yuk, sama-sama. Pak Andi, thank you. Thank you. Tim Pokja semua, terima kasih ya buat share. Ya, Ricky, Sylvia, thank you ya. Ya, Ya, sama-sama. Alvin. God bless you. Ya. God bless you. Baik, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya. Ya, izin live ya. God bless you. semuanya. Ya.